Yang hari berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, atas perlindungan Tuhan untuk kita semua. Kita mau masuk dalam ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mempersatukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang memuji menyembah Engkau. Layakkanlah kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Terimalah Tuhan segala ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kasih-Nya.
Tuhan yang luar biasa, kami ada karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, doa atas bangsa kami damai sejahtera Tuhan. Pimpin bangsa kami Tuhan, istimewa untuk pemimpin bangsa kami, berikan hikmat sehingga mampu mengelola perintah bangsa ini dengan baik. Presiden, wakil presiden, mereka yang ada di legislatif, bahkan para pimpinan-pimpinan dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan sehingga mereka dapat melakukan fungsi dan tugas mereka dengan baik. Doa kami buat bangsa ini Tuhan, biar bangsa ini boleh mengenal Kristus. Oleh karena itu, pakai gereja-gereja dimanapun berada menjadi terang dan menjadi garam. Kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini mereka tidak bisa beribadah oleh karena satu dan lain hal. Gereja mereka disomasi, gereja mereka di resolusi. Kami berdoa kiranya mereka tetap kuat. Hamba Tuhan untuk mereka tetap kuat karena Tuhan hadir dan Tuhan memberikan jalan keluar terbaik, dan Tuhan sendiri yang akan campur tangan dan buka jalan. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk gereja di tempat ini. Kami memberkati anak-anak kami mulai dari sekolah minggu, teens, youth, mereka bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan dengan benar. Karena itu pimpin terus kami setiap orang-orang tua untuk menjadi teladan iman bagi anak-anak kami, dan kami percaya melalui gereja ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Tuhan campur tangan senantiasa untuk program-program yang sudah disusun, yang sesuai dengan visi dan misinya Tuhan, untuk memberkati setiap apa yang kami rancangkan, dan Tuhan sendiri yang akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati kota kami, Tangerang Selatan, dan provinsi kami Banten. Biarlah kehadiran anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, khususnya di tempat tinggal dan di pekerjaan anak-anak mereka, tetap menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita. Bapak, kami mau mempersembahkan, kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Biar apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya bagimu
satu gerbang Tuhan dengan pujian syukur. Yes. Dengan penuh pujian, sukacita, masuk gerbang yang bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi bersama satu namanya, punya kebasa hakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati dengan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian jubah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman. Berikan kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat Tuhan atas apa yang kami dengar di siang hari ini. Terlebih berikan kami hati Tuhan agar dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku.
Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau boleh hadirkan kami semua di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami ingin diberikan nasihat daripada-Mu Tuhan, supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang saat ini boleh menjadi berkat. Kiranya urapi hamba-Mu, Kau berbicara melalui hamba-Mu, dan semua kita yang mendengar maupun yang menyampaikannya sama-sama diberkati Tuhan. Kiranya ada kuasa yang bukan daripada-Mu mengganggu hati dan pikiran kami. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang hadir di tengah-tengah kami, berkuasa atas kami, dan menguasai setiap perlengkapan yang kami gunakan untuk ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengar isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Setiap kita katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Hari ini kita akan belajar dengan tema hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, mungkin tema ini kelihatan sederhana, tetapi kita akan belajar apa yang dimaksud dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saya ajak kita sama-sama membuka Roma 8 ya, ayat 12 sampai 14. Saya mau ajak kita bersama-sama membacanya. Hanya 3 ayat, kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat 12 sampai 14. Mungkin slide-nya bisa diteruskan, bisa dibaca. Roma 8 ayat 12 sampai 14 sudah ketemu atau bisa baca di depan. Saya ajak kita sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, ayat 14 ini adalah penekanan tema kita pada hari ini, bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti jika ada orang yang dipimpin Roh Allah, maka ada juga yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Ya, karena ayat ini berbicara demikian. Nah, jika tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka siapa yang memimpin mereka itu? Ya, siapa yang memimpin kita pada saat kita tidak dipimpin oleh Roh Allah? Alkitab mencatat mereka hidup menurut daging, yang artinya mereka hidup sesuai apa yang mereka inginkan, tidak sesuai apa yang Roh Allah inginkan. Mereka akan hidup dan menganggap bahwa apa yang mereka anggap benar itu adalah benar, bukan apa yang dianggap oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya kita akan belajar. Sebagai pendahuluan saya sampaikan bagaimana seorang harus hidup menurut Roh. Ya, bagaimana seorang harus hidup? Apakah orang percaya itu harus hidup menurut Roh atau menurut keinginannya sendiri? Nah, sebelum kita masuk kepada hidup dipimpin Roh, bagaimana caranya dan apa yang kita bisa dapati, maka saya akan memulai dulu pendahuluan. Saya akan baca beberapa ayat bagi kita semua. Ya, dimulai dari Kejadian 1 ayat 26 yang kita semua kenal baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah ayat yang kita hafal mati lah ya, hafal banget, bahwa ini kita semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, gambar dan rupa Allah. Bukan bentuk fisik ya saudara ya, tetapi karakternya Allah waktu manusia diciptakan. Saya akan lanjut ke Kejadian 2 ayat 8.
Saya minta yang pegang media ikutin terus ya. Jangan ini. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Taman Eden apa sih? Kita kadang-kadang berpikir, Taman Eden tuh di mana ya? Taman Eden tuh jauh di mana ya? Nah, Alkitab mencatat bahwa manusia yang diciptakan Tuhan ini ditaruh di Taman Eden. Taman Eden adalah tempat yang luar biasa enak. Ya. Taman Eden itu tempat yang kita kenal bahwa tempat itu adalah Tuhan sediakan buat kita yang diberkati Tuhan luar biasa, karena di sekeliling Taman Eden itu ya dikelilingi oleh sungai yang Alkitab mencatat bahwa itu penuh berkat. Ya, ada satu sungai yang penuh dengan emas dan penuh dengan berkat. Artinya apa? Taman Eden adalah tempat yang tidak ada duanya. Amin. Saya akan lanjut dari ayat Kejadian 2 ayat 16-17. Ya, kita perhatikan sama-sama karena ini pendahuluan untuk kita masuk kepada orang percaya yang hidup dipimpin Roh Allah. Kejadian 2 ayat 16-17 bilang begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Sekali lagi, dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pasti kau mati. Ini ayat seringkali keliru dihayati, ya. Karena Tuhan bilang Dia tempatkan manusia pertama itu di Taman Eden. Semua kau boleh makan buahnya, kau boleh hidup bebas, ya. Tapi satu itu nggak boleh. Saya akan lanjut di Kejadian 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Nah, ayat yang sebelumnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu semua, kenapa dia jatuh dalam dosa? Karena apa yang dilarang oleh Tuhan justru dikerjakan. Itu sebabnya manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu semua cerita ini. Ya, di ayat Kejadian 3 ayat 10 ini berkata bahwa manusia pertama ini menjadi takut, menjadi malu, dia sembunyi. Nah, pertanyaan kita, mengapa dia jadi sembunyi? Padahal ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan di Taman Eden. Tuhan kasih semua berkelimpahan. Mau apa lagi? Nggak ada duanya yang di Taman Eden seperti di Taman Eden itu. Berkelimpahan. Dia bisa melakukan apa saja, tetapi waktu dia jatuh dalam dosa, manusia ini sembunyi. Saya berpikir ya, kenapa mereka sembunyi? Saya ulangi ayat 10 ini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, padahal manusia ini diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah, dikasihnya tempat yang luar biasa indah, berkelimpahan. Di Taman Eden itu semua boleh dikerjakan oleh manusia ini, boleh makan buahnya bebas. Arti bebas itu adalah semua boleh dikerjakan kecuali satu itu. Tapi di ayat ini berkata, aku menjadi takut. Jadi saya merenungkannya, kenapa ya dia takut? Padahal hubungan Allah dengan manusia pertama itu sangat dekat, sangat melekat. Manusia itu bisa ngobrol sama Tuhan, bisa bercakap-cakap sama Tuhan. Nah, tapi di ayat ini berkata, dia sembunyi, aku menjadi takut waktu mendengar langkahnya Tuhan. Langkahnya Tuhan gimana ya waktu itu di Taman Eden? Wah, kan kita tahu Tuhan kita tuh besar. Tuhan besar, berarti langkahnya itu, wah, mungkin aja suaranya besar ya. Tetapi di sini mencatat bahwa manusia itu takut. Takut. Dia bilang di sini, karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi.
Saya berpikir ya, saya ilustrasikan begini. Jika kita kenal seseorang, lalu kita berjumpa, kita nggak takut, benar nggak? Walaupun dia bos besar, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita kenal sama dia. Ya, kita kenal. Saya 2 minggu yang lalu ketemu bos saya, bos besar. Saya nggak takut. Karena apa? Karena saya kenal, puluhan tahun saya kenal dia. Tapi kalau saya nggak kenal dan saya tahu, wah ini orang menakutkan, pasti saya takut, saya pasti sembunyi. Misalkan saya nggak takut ketemu setan, saya doain aja setan takut, gitu ya. Tapi saya paling takut ketemu orang gila. Ya, kalau ketemu orang gila tuh saya ketar-ketir tuh ya. Saya berapa kali tuh ketemu waktu saya ke Amerika tuh, orang gilanya banyak di pinggir jalan, takut saya gitu. Kenapa? Karena saya tidak kenal dia. Saya tidak tahu dia. Ya kan? Saya bisa lari tuh terbirit-birit orang gila, ya kan? Apalagi kawan-kawan saya bilang orang gila tuh kuat loh. Wah, saya makin takut ya kan? Kenapa? Karena saya tidak mengenal dia. Nah, ayat ini berbicara manusia pertama yang tadinya hidupnya dengan Tuhan itu sangat dekat. Kok takut? Artinya waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungannya terpisah. Dia jadi tidak lagi mengenal Tuhan. Jadi dia takut. Saya lanjutkan. Tapi saudara, ya, sebelum dia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 2 ayat 25, di sini ayatnya juga berkata, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa bedanya? Kok ada di ayat tadi, ya, Kejadian 3 ayat 10, dia takut, sembunyi, ya, karena dia takut, malu, dia telanjang gitu. Tapi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka tidak merasa malu, padahal sama-sama telanjang. Mari kita sama-sama telaah ayat-ayat ini. Perbedaan telanjang dalam Kejadian 2 dan Kejadian 3. Ya, ternyata Kejadian 2 ayat 25, di situ manusia itu belum jatuh dalam dosa. Sedangkan di dalam Kejadian 3 ayat 10, itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Bedanya apa? Mari kita lihat waktu Kejadian 2 ayat 25, waktu manusia sebelum jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam kemurnian. Mereka dilingkupi kemuliaan Allah. Mereka dekat dengan Tuhan. Ya, mereka tidak ada rasa malu karena tidak ada jarak antara manusia dengan Allah. Mereka itu punya hubungan dekat. Ya, mereka itu melekat dengan Allah. Kita bisa ilustrasikan kalau kita di sini di gereja ini kita adalah saudara seiman. Saya sama Bu Uli dekat banget gitu ya, apalagi kita satu ponsel ya. Kita udah buka-bukaan gitu ya, kekurangan dan kelebihan kita gitu ya. Kita bisa ketawa sama-sama dan kita bisa sharing sama-sama. Kenapa? Karena kita saling kenal. Gitu, kita saling kenal. Jadi nggak ada rasa malu lagi ya. Nggak ada rasa malu kalau saya menyatakan bahwa saya ini, saya ini kekurangan saya ini, ya gitu ya. Boleh bilang, ya aku juga kekurangannya ini, nggak ada malu. Kenapa? Nggak ada jarak. Ya, hidup hubungan manusia dengan Allah itu terbuka. Kondisi hatinya itu tidak ada dosa. Ya, tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan. Ya, di hadapan Tuhan polos-polos saja. Hubungan manusia dengan Allah itu melekat. Ya, tidak ada batas, bisa ngobrol, bisa bicara satu dengan yang lain, melekat. Nah, lalu bagaimana dengan Kejadian 3 ayat 10 tadi, yang mana manusia itu sembunyi, ya, sembunyi. Ini adalah kejadian setelah mereka jatuh dalam dosa, maka mereka jadi takut, mereka jadi malu, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga ada rasa malu, takut karena apa? Hubungan itu terpisah dengan Allah. Jika manusia hubungan dengan Allah itu terpisah, maka ada rasa takut, ya.
Sehingga manusia ini sembunyi. Kenapa manusia sembunyi di hadapan Allah? Karena ada sesuatu, ya, ada rasa bersalah, ada rasa dosa. Manusia kehilangan hadirat Allah. Ya, manusia sudah tidak dekat lagi, sudah tidak melekat lagi. Ya, dan manusia sudah tidak mengenal Allah seperti sebelumnya. Bagaimana kondisi manusia? Yang mana manusia itu sudah tidak mengenal Allah? Banyak nggak? Apalagi zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang banyak manusia sudah tidak mengenal Allah. Walaupun dia merasa, ya, saya orang percaya. Hanya sebatas KTP. Ya, tapi tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran. Jadi ada gap. Ya. Itu sebabnya manusia harus kembali. Kalau kita mau belajar tadi, ya, hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka manusia harus kembali melekat kepada hadirat Allah. Bukan terbalik. Bukan kita akan berupaya, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup kudus, kita baik, maka kita bisa dekat dengan Tuhan. Oh no, bukan itu. Itu berarti kita melakukan dulu supaya, tetapi kita harus melekat sama Tuhan. Kita udah belajar di pertemuan-pertemuan firman Tuhan sebelumnya. Bagaimana caranya? Ya, hanya yang pertama melalui kelahiran kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran, kata Tuhan Yesus, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini adalah catatan firman Tuhan. Jika kita mau kembali kepada hadirat Allah, kita harus dilahirkan kembali. Ya, bukan berarti kita masuk perut ibu kita lagi, bukan. Tetapi kita harus merubah. Karakter kita harus berubah. Kita harus kembali melekat dengan hadirat Allah. Berarti kita harus kembali melalui kelahiran baru. Kelahiran baru di dalam Alkitab itu ada lebih dari 10 ayat yang menyatakan bahwa kita harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah menjadi orang percaya tidak cukup, kita jadi percaya Tuhan, lalu kita dibaptis, udah beres. Ternyata tidak, saudara. Ternyata itu hanya awal. Ya, hanya awal. Kita harus kembali diperdamaikan dengan Allah. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat. Diperdamaikan dengan Allah dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita sebagai orang percaya ini harus kembali, ya, kembali diperdamaikan dengan Allah. Kenapa? Karena itu tadi, waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah terputus hubungan manusia dengan Allah, sudah terpisah. Sehingga ini harus kembali. Kembali itu bagaimana caranya? Harus kembali kepada yang awal, yaitu kelahiran kembali, yaitu kembali kepada kodrat yang awal, diperdamaikan lagi dengan Allah. Berikutnya harus menjadi ciptaan baru. Ya, menjadi ciptaan baru yang sebelumnya tadi, ya, yang ayat-ayat kita baca. Ya, saya akan bacakan satu ayat, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kelahiran baru ini berbicara dengan kembali lagi kepada asal mula kita diciptakan. Ya, kemudian kita harus memiliki identitas baru sebagai hamba kebenaran. Ya, menerima hamba kebenaran. Kita baca dalam Roma 6, ya. Roma 6 ayat 18 bilang gini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jika apa? Jika kita dilahirkan baru. Jika kita dikembalikan kepada kodrat kita yang awal. Ya, lalu kita menerima hati dan roh yang baru. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 36, kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini kita harus kembali lagi, ya, kita harus kembali lagi menerima hati dan roh yang baru. Kemudian kita mendapatkan hubungan baru dengan Allah sebagai anak-anaknya. Kembali lagi, ya, kembali lagi sebagai ciptaan yang baru. Yohanes 1 ayat 12 bilang begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah ini, jadi manusia harus kembali melekat kepada hadirat Allah yang pertama melalui kelahiran baru, melalui kelahiran kembali. Dan kedua adalah kita melekat dengan Allah. Jadi waktu seseorang itu menerima Tuhan Yesus, bukan hanya cukup, oh ya, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Yesus, amin. Terus kita dibaptis selam, beres urusan. Tidak, ternyata kita harus kembali kepada ciptaan kita tadi yang Tuhan ciptakan kita pada awalnya. Dan kedua, kita harus melekat dengan Allah. Jadi tidak cukup dengan kita dibaptis, lalu kita rajin ke gereja, mungkin kita rajin berdoa, mungkin juga kita rajin ikut komsel, nggak cukup. Kita harus kembali kepada ciptaannya yang pertama tadi, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita harus melekat dengan Allah. Saya sampaikan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang menyatakan kita harus pada saat kita sudah dilahirkan kembali, kita harus melekat. Artinya apa, saudara? Kita harus menjadi ranting yang hidup, yang dipindahkan dari kematian rohani menjadi ranting yang hidup di dalam Tuhan. Hidup melekat dengan Allah, hidup bergantung dan dikendalikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita hidupnya melekat. Pada saat itu kita akan mengutamakan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita sendiri. Amin. Amin. Senggol dulu ke kanan, kau sudah melekat sama Tuhan belum? Dan ternyata hidup dipimpin roh Allah tidak segampang kita cuma ngomong. Ya, kita cuma ngomong. Nah, mengapa harus dipimpin Roh Kudus? Saya sampaikan beberapa hal ya. Mengapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Hidup orang percaya harus dipimpin Roh Kudus. Nah, mengapa? Karena manusia sering membuat keputusan berdasarkan logika, berdasarkan perasaan. Oh, aku rasa ini udah bener lah gitu ya. Atau pengalaman pribadi. Jadi dia sudah mengalami, oh ini yang benar nih. Nah, seringkali manusia membuat keputusan berdasarkan itu. Atau pengalaman orang. Ya, pengalaman orang. Saya mungkin bisa kasih contoh. Misalkan orang sakit. Orang sakit itu biasanya ada teman-temannya yang bilang, kamu minum obat ini pasti sembuh. Gak sembuh. Lalu teman yang lain bilang, waduh ini obat ajaib, kamu minum obat ini ajaib banget gitu ya. Temenku tuh sembuh. Wah, dia minum nggak sembuh. Tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan pengalaman-pengalaman yang belum tentu cocok. Nah, kemudian hidup tanpa Roh Kudus, manusia itu mudah jatuh. Galatia 5 ayat 16-17 berkata begini. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keduanya bertentangan. Rasul Paulus juga berkata begitu. Di dalam dirinya ada dua hukum yang saling tarik menarik. Ya, nanti Roh Kudus bilang gini sama kita. Bangun. Ini pagi-pagi ibadah. Oh iya. Oke. Gitu kan? Kita bilang gitu. Ada daging yang bilang,
Enakan di dalam selimut loh, hujan-hujan di luar. Kata daging nih, iya juga ya, hujan deras. Balik lagi tidur. Ini yang sering kali tarik menarik nih, ya kan? Roh Kudus bilang gini, kasihan itu temennya dibantuin. Oh iya, benar juga. Iya deh, bantu. Lalu daging bilang begini, aduh susah-susah banget sih, ngapain sih? Biar dia urus diri sendiri lah. Iya juga ya, susah-susah, nggak jadi deh. Ini yang namanya dua sisi yang tarik menarik. Ya. Mungkin ada Roh Kudus bicara sama kita. Nah, hidup dalam roh dan hidup dalam daging itu ada tarik menarik, saudara. Ya kan, tarik menarik. Seringkali Roh Kudus ingatkan kita, ke jalan harus benar. Oh iya, siap Roh Kudus. Tapi nanti dagingnya bilang, tapi enak loh. Kita kalau pergi ke sana seru loh. Pokoknya happy-happy aja deh. Namanya hidup baru cuma sekali. Iya juga ya, hidup cuma sekali. Iya deh. Jadi nurutin kedagingan, tapi tidak menuruti Roh Kudus. Jadi itu yang ada di dalam diri kita, saudara. Roh Kudus ada dalam diri kita. Jangan salah, kita orang percaya pasti ada Roh Kudus. Masa nggak ada Roh Kudus? Ya, ada Roh Kudus. Dia berbicara sama kita. Tetapi ada juga daging kita yang masih seringkali mengganggu. Coba senggol dulu kiri kanan. Masih ada daging nggak yang gangguin? Ternyata banyak ya. Masih ada daging, masih rasa. Iya, dagingnya sakit dicubit gitu ya. Nah itulah manusia. Jadi jangan euforia dulu ya, senang-senang gitu orang percaya Tuhan, gue rajin ke gereja gitu kan, rajin. Tapi daging kita harus kita kuasain, saudara. Daging kita harus kita kuasain. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama seorang hamba Tuhan terkenal. Iya ya, benar juga ya Pak ya. Di dalam hidup kita ini ada Roh Kudus yang seringkali nasihatin kita. Tapi daging kita juga kadang-kadang berkuasa gitu ya. Gimana caranya ya? Proses. Proses supaya pada saat daging itu berbicara, kita say no to daging. Senggol dulu kiri kanan, say no to daging. Jadi kadang-kadang itu yang berat, ya kan? Kadang-kadang itu yang berat. Tapi kita terus diproses sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Nah, dipimpin oleh Roh, kita akan berjalan sesuai kehendak Allah. Jadi bukan terbalik, saudara. Bukan terbalik, kita ini nih baik deh sama orang, kita hidup kita kudus. Jadi biar kita hidup kita dipimpin Roh Kudus. Enggak, kita harus berusaha dipimpin dulu. Karena pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk berjalan sesuai kehendak Tuhan. Bukan terbalik, saudara. Karena manusia tidak akan kuat. Manusia tidak akan mampu melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berkata, saya kan orang rohani sekali, kita akan mampu lah, enggak. Siapapun tidak akan mampu kalau tidak ada Roh Kudus yang terus menuntun kita dan kita mau dengar-dengaran. Amin. Berat nggak? Berat, saudara. Berat. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang lebih menarik. Ada sesuatu yang lebih daya tariknya lebih kuat. Nah itu proses itulah yang harus kita lalui. Ya, supaya kita bisa berjalan sesuai kehendak Allah. Dipimpin Roh kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan hutan. Kalau kita jalan di kegelapan hutan nih, siapa yang senang
naik gunung gitu ya, masuk dalam hutan. Nah, tahu aku siapa yang jawab. Cindy. Nara senang sekali ya. Nah, pasti waktu kita berjalan itu dia tahu jalan. Nah, jika tidak tahu jalan, apa yang dibawa? Kompas, ya kan? Pasti bawa kompas. Nah, sama seperti diri kita. Kita akan bawa Roh Kudus yang akan menuntun jalan kita. Roh Kuduslah yang menjadi kompas hidup kita. Nah, saat kita berjalan di dalam kegelapan, kita akan tahu jalan keluar. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita. Itu sebabnya kita harus tahu apa sih yang dikerjakan Roh Kudus. Yang pertama, agar hidup kita dipimpin oleh Roh yang pertama ya, kita harus jalan dipimpin Roh, karena Roh Kudus mengerjakan hal itu. Dia pimpin kita. Nah, ini ada Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu kan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini akan memimpin hidup kita. Dia akan menuntun. Tapi seringkali kita nggak mau denger-dengeran. Jadi kita suka salah jalan gitu ya. Nah, kedua, Roh Kudus menolong kita menang atas daging. Jadi kedagingan kita itu baru bisa kita kuasai. Kita nggak mungkin hilangin karena kita masih manusia hidup di bumi. Ada aja, tapi kita bisa kuasai karena Roh Kudus yang menolong. Amin. Galatia 5 bilang begini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang tadi ada tuh daya tarik gitu kan ya, ayolah kita ke klub malam, hidup kan cuma sekali, kita enjoy aja lah ya. Padahal Roh Kudus bilang nggak usah, anak Tuhan nggak pergi ke tempat-tempat begitu ya. Tapi daya tarik mana nih yang lebih kuat? Tapi Roh Kudus akan menolong kita menang atas itu ya. Ini kalau anak-anak muda nih ya, kalau yang udah usia-usia saya kan mungkin juga nggak terlalu tertarik gitu ya. Tertariknya hal lain kali gitu. Nah, ini yang menolong kita ya. Kemudian apalagi yang dikerjakan Roh Kudus? Roh Kudus memberikan arahan dalam melakukan keputusan-keputusan hidup. Ya, Yohanes 16 bilang gini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus memberi arahan supaya kita melakukan keputusan-keputusan sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang Tuhan mau. Ada pengalaman, ada cerita, ya, ada cerita seorang pengusaha. Pengusaha ini adalah pengusaha anak Tuhan, setia, ya, melayani, setia dan taat dalam Tuhan. Ini pengusaha terkenal. Nah, suatu ketika dia akan menjalankan kesepakatan proyek, ya, kesepakatan proyek. Jadi mau tanda tangan MOU ceritanya gitu ya. Tapi sebelumnya dia berdoa dulu. Sebelumnya dia berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Ya, tetapi dia ada suara Roh, ya, Roh Kudus berbicara kepada dia, jangan. Padahal itu proyek besar. Kalau dia tanda tangan kesepakatan ini, wah, dia tambah kaya lagi, tambah sukses lagi, gitu ya. Tapi dia taat akan suara Roh Kudus. Dia tidak tanda tangan. Ternyata sekian bulan kemudian, ya, dia nggak jadi tanda tangan proyek itu. Sedih memang, tapi tidak jadi karena dia taat mendengar suara Roh Kudus. Ternyata setelah sekian bulan kemudian dapat dengar bahwa proyek yang dia tidak ambil itu terlibat korupsi. Wah, dia bilang terima kasih Tuhan. Kalau dia tanda tangan berarti dia terlibat. Begitu ya. Nah, banyak hal yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup saudara dan saya. Walaupun kita kadang-kadang nggak menyadarinya, ya. Tapi Roh Kudus banyak bicara sama kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita belajar dengar-dengaran. Kita belajar untuk
ya atau tidak gitu. Saya mau kasih saksian sederhana saja tentang saya. Tiap hari saya keluar rumah, arahnya beda-beda. Tapi saya suka keliru ambil jalan. Karena saking macet gitu ya, suka masuknya salah jalan. Sehingga jadi jauh. Apa yang saya lakukan belakangan ini, saya selalu di titik tertentu saya berdoa, Tuhan, saya mau ke gereja, tuntun jalan yang tepat. Apalagi Jakarta sekarang semua ditutup-tutupin begitu ya, semua ditutup semua. Dan sampai sekarang saya lakukan itu, juga hari ini. Ya, Tuhan tuntun saya mau ke gereja. Tuhan tuntun saya mau ke kantor. Jadi nanti itu pada titik tertentu yang mana ada pecahan-pecahan, anehnya saya bisa otomatis ambil jalan yang tepat loh. Ini sederhana saja, ya sederhana. Tapi ada banyak kesaksian yang lebih spektakuler. Cuman saya merasakan ini menjadi berkat banget buat saya. Ya, jadi kalau saya sampai di Senen itu saya tanya, Tuhan, saya mau ke gereja. Ya kayak ada yang nonton gitu, saya ambil jalannya tepat. Ya, hindari macet. Sekarang hari Minggu juga macet banget loh. Macet banget. Ya, saya bisa dari kejauhan lihat, stuck gitu ya. Tapi saya udah ambil jalan yang benar. Puji Tuhan. Nah, yang keempat, apa yang dikerjakan Roh Kudus? Akan menghasilkan buah roh. Jadi hidup dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan buah roh yang kita tahu ya, dalam Yohanes 15 tadi kita sudah baca pun, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu sebabnya kita harus tetap hidup dipimpin Roh Kudus. Tapi caranya gimana? Ini menjadi pertanyaan kan? Benar sih Bu, harus hidup dipimpin Roh. Tapi cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bagaimana? Maka saya ada beberapa tips. Yang pertama, mengembalikan kendala hidup kita kepada Tuhan. Jadi supaya hidup kita dikendalikan sama Tuhan, bukan dikendalikan dengan situasi, bukan dikendalikan dengan apa yang dianggap hebat, bukan dikendalikan oleh sesuatu yang dianggap keren mungkin oleh kebanyakan orang, tapi biarlah hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Yang kedua, menolak keinginan daging dengan kekuatan Roh Kudus. Tadi kita sudah bahas, ya, supaya hidup kita tarik menarik itu tiap hari ada, ya. Enakan tidur nih daripada ikut komsel misalnya gitu ya, iya kan? Iya banget gitu ya. Nah, tapi kita akan berusaha gitu dengan kekuatan Roh Kudus ya. Saya dari Jakarta cuman 2 jam komsel saya datang, habis itu balik lagi Jakarta. Roh Kudus kasih aku kekuatan, ya kan? Macet banget begitu, tapi puji Tuhan bisa ya. Kita akan terus berusaha. Ya, soalnya kita banyak sharing, banyak ketawa ya. Jadi menolak keinginan daging dengan kekuatan Roh Kudus. Lalu berikutnya, cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah peka terhadap arahan dan tuntunan Roh Kudus dalam mengambil keputusan hidup. Kita harus peka. Kita akan berusaha terus. Saya yakin kita semua bisa. Ya, jangan berpikir cuma pendeta-pendeta yang bisa. Enggak loh. Ya, jemaat awam juga bisa peka mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita. Apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan. Apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kemudian kita akan menghasilkan buah roh sebagai kesaksian hidup. Ya, buah roh itu kita sudah belajar dalam Galatia 5 ya. Kita sudah belajar kita harus memiliki kasih. Ya, kita harus penguasaan diri. Ya, kemarin kita bahas saya di komsel penguasaan diri itu ya, jangan suka ngebut. Nah, itu kan penguasaan diri itu ya. Ngebut tuh bisa naik motor, ngebut naik mobil juga bisa ngebut loh. Ya, saya kalau di tol, sepi, saya ngebut udah 130, slow down gitu ya. Iya, aku juga masih tuh begitu, harus belajar terus gitu ya. Nah, kita
kalau menghasilkan buah roh sebagai kesaksian hidup, ini akan membuat orang-orang melihat kita bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, ada Tuhan. Ya, dengan waktunya Tuhan, pasti jiwa-jiwa bisa kita menangkan. Amin. Ya, kita nggak bisa. Sekarang saya dengar di daerah-daerah ya saudara ya, banyak orang Kristen menjadi Muslim. Ini dia kami. Maaf ya. Kenapa? Ada sweetenernya. Ya, ditawarin sekolah nggak bayar, dikasih makanan gratis, sembako, wah dikasih macam-macam. Kekristenan nggak bikin apa-apa. Sedih dengarnya. Ya, belakangan saya ke daerah-daerah itu saya dengar banyak. Padahal itu adalah lokasi daerah itu adalah orang-orang Kristen di sana. Kemarin udah diskusi juga dengan Bulaya ya. Banyak yang berubah itu oleh karena sebab-sebab itu. Sedih kita. Gereja berat untuk melakukan sama seperti yang dilakukan mereka. Karena apa? Lebih banyak belajar kebenaran, hidup benar, ya. Kalau di Jakarta mungkin tidak terlalu berasa, tapi di daerah itu berasa, berasa banget, ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi ranting yang hidup? Tadi disampaikan bahwa kita harus hidup di dalam Roh Kudus dan harus menjadi ranting yang hidup. Kalau tidak menjadi ranting yang hidup, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana? Saya ulangin Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi ranting yang hidup? Yaitu mengasihi, supaya kita mencerminkan Kristus. Karena Kristus adalah kasih. Yohanes 15 ayat 17 bilang begini, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Karena kita mengasihi, tidak melihat kita hanya mengasihi yang seiman, tapi kita juga mengasihi yang tidak seiman. Kita juga mengasihi mereka yang mungkin kita benci. Ya, kita mengasihi mereka yang mungkin kita nggak sukai. Tetapi inilah perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kasih, maka kita mencerminkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Satu kesaksian dari seorang wanita, ya, sebagai penutup. Dia adalah wanita yang selamat dari kamp Nazi di tahun 40-an, 45, 43 gitu ya. Dan setelah itu karena dia selamat dari kamp Nazi, lalu dia menjadi pelayan Tuhan untuk mendoakan orang-orang untuk kesembuhan ilahi. Pelayanannya begitu ya. Nah, suatu hari dia sedang berdoa, lalu Roh Kudus ingatkan dia bahwa di dalam ruangan itu ada pria yang pernah menjadi penjaga nasi dan menyiksa dirinya dan keluarganya. Yang hidup hanya dirinya, ya, wanita ini. Keluarganya semua mati disiksa. Lalu wanita ini mendapat suara Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan terhadap pria itu. Wah, ini udah pelayan Tuhan, gak bisa. Dia hidupnya kepahitan sekali pada saat itu, karena dia mengalami di camp itu, camp Nazi itu sangat mengerikan, dan keluarganya semua mati di situ. Tapi dia berhasil selamat. Wah, nggak bisa. Bagaimana dia bisa memaafkan orang yang menganiaya dirinya dan keluarganya dan seluruh orang-orang yang ada di situ sampai mati? Nggak bisa. Tapi Roh Kudus mengingatkan,
ya, supaya dia harus melepaskan pengampunan. Lalu akhirnya dia didapati kekuatan dari Roh Kudus. Dia samperi orang itu, lalu dia bilang, aku mengampuni engkau. Manusia biasa nggak akan mungkin bisa, karena pengalamannya yang begitu dahsyat. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, dia mampu melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Tapi karena dia melakukannya karena kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka sesuatu yang kita rasa berat, kita akan mampu melakukannya. Saat ini apa yang kita rasa berat untuk dilakukan? Mengampuni saudara-saudara kita kah? Apakah kita rasa berat? Atau jangan-jangan kita rasa berat kasih perpuluhan sama gereja? Haleluya, ya. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, pada saat kita mampu melakukannya, kita akan diberikan kekuatan. Kita akan diberi kekuatan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Saya melihat waktu saya di Batam ikut konferensi SOS itu, bagaimana orang-orang itu, orang-orang sakit dimampukan untuk menolong orang sakit lain dalam bentuk donasi, dalam bentuk uang, dalam bentuk doa. Saya surprise sekali melihatnya, ya. Tapi ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan untuk memberi. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan untuk kita melakukan hal-hal yang kita rasa berat. Tapi kita tidak akan bisa hidup dipimpin Roh Kudus jika kedagingan kita lebih kuat daripada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus ya di dalam diri kita, supaya kedagingan kita bisa kita lawan, bisa kita matikan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Aku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan buat isi hatimu. Biarlah Tuhan Yesus berikan kekuatan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, untuk dimampukan untuk melakukan hal-hal yang berat untuk kami lakukan. Tetapi kami percaya Roh Kuduslah yang memberikan kami kemampuan. Roh Kuduslah yang akan memberikan kami kemampuan untuk memberi. Roh Kuduslah yang akan memberikan kami kekuatan untuk mengampuni. Walaupun di masa-masa lalu kami banyak disakiti, atau bahkan kami banyak menyakiti, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk breakthrough, untuk terobos dan menang atas perbuatan-perbuatan daging. Biarlah Tuhan Kau jamah setiap kami, supaya kami mampu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami boleh berjalan sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Dan kami mau terus mencintai Engkau selamanya. Walaupun masalah badai menerjang hidup kami, tetapi kami tahu Engkau berikan kekuatan bagi kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
stres. Hidup kita memikirkan masa depan. Yang mungkin kita galau. Apakah mungkin hidup kita saat ini masalah sakit penyakit yang membuat hidup kita terus-menerus mengalami kesukaran? Kita banyak berdoa, kita banyak merenungkan firman Tuhan. Tetapi biarlah hidup kita boleh kembali kepada ciptaan yang baru. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Supaya pada saat hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita sudah tidak lagi memikirkan apa yang ada di luar sana. Kita sudah tidak lagi memikirkan apa yang kedagingan mau, tetapi kita akan memikirkan apa yang Tuhan mau. Karena kita percaya melalui pimpinan Roh Kudus, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Hidup kita pasti dimuluskan Tuhan. Anak-anak kita adalah menjadi anak-anak dengan masa depan yang sukses dan cinta Tuhan. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hal-hal yang berat yang tidak mampu kita lakukan, Roh Kudus yang membuat kita mampu mengerjakannya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita kepada Tuhan, karena Dia ada di tengah-tengah saudara saya. Haleluya. Yesus jamah kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengendalikan hidup kami. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Berilah kekuatan. Roh Kudus menyertai. Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Haleluya. Jadikanlah kami anak-anak-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah kami, sebagai Tuhan kami. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami, sehingga pada saat kami mau salah arah, Engkaulah yang mengembalikan kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati katakan amin.